Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini atas rahmat berkah hidayahnya kita bisa berkumpul lagi di tempat yang kita cintai ini, SDN Tangan 01. Kepada yang terhormat Ibu Margi Suci Rahayu, Kepala Sekolah SDN Tangan 01, Bapak Yudi, calon guru penggerak dari SDN Tangan 01, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih untuk kehadirannya siang ini. Untuk sama-sama kita akan menyaksikan teman kita mempresentasikan tentang aksi nyatanya terkait dengan program calon guru penggerak. Perlu kami sampaikan juga ucapan terima kasih yang luar biasa buat Ibu Suci yang sudah mendukung kegiatan ini. Terima kasih untuk Pak Yudi, kita teman-teman selalu mensupport. Kami bangga punya teman calon guru penggerak. Insya Allah nanti teman-teman calon pemimpin, insya Allah teman-teman juga akan menyusul. Jadi untuk kegiatan hari ini semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan Mbak Yudi juga sebagai calon guru penggerak diberikan kemudahan, kebaikan, kelancaran agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Margi Suci Rahayu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak dari SDN Tangan 01 angkatan ke-10. Kepada Ibu angkatan ke-8. Kepada yang terhormat Ibu Suci bersilakan. Terima kasih Bu Adi Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, di samping saya Ibu Haja Maria Ulfa selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Yudi Hartono selaku calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati teman-teman semua yang hadir di sini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan oleh Bapak Yudi Hartono. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka aksi nyata budaya positif dari Bapak Yudi Hartono selaku calon guru penggerak angkatan 8. Yang kedua kalinya Pak Yudi ya. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan teman-teman semua harapan saya bisa mengambil positifnya, pengalamannya sehingga bisa menularkan semua ilmu-ilmu yang diperoleh Pak Yudi dari narasumber yang berkompeten ya dari kementerian, itu bisa teman-teman terapkan di dalam proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Terima kasih banyak Pak Yudi. Saya juga harapannya nih kepada teman-teman, sekolah kita tidak terhenti di sini saja gitu. Dengan Pak Renggo dan Pak Yudi, yang lain juga saya harapkan bisa ikut mendaftar pada angkatan keberapa Pak Yudi sekarang ini? Ke-10. Masih buka atau udah tutup? Sudah tutup, berarti kesempatan Bapak Ibu tidak ada lagi. Ya Allah, ya udahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Pak Yudi bisa lulus, calon pemimpin juga, insya Allah ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak bisa ditularkan kepada teman-teman dan teman-teman bisa menerapkan sesuai harapan dari kurikulum Merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari teman-teman semua yang ikut mendukung aksi nyata budaya positif dari Bapak Yudi Hartono. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan mengucap kata Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nyata budaya positif dari Bapak Yudi Hartono calon guru penggerak angkatan ke-8 dinyatakan dibuka. Tepuk tangan buat semuanya.
Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Suci untuk sambutan sekaligus untuk acara ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu yang sudah kita tunggu-tunggu dari beberapa hari yang lalu, karena kita sudah gemes banget pengen lihat aksinya Pak Yudi. Nggak tahu aksinya apa bagaimana ya. Yuk, mari sama-sama kita sambut dengan gembira Yudi Hartono, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD Pengamal Batu. Kepada Pak Yudi dipersilakan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mohon izin Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Susi selaku Kepala Sekolah di Tengah 01. Yang berikutnya yang saya hormati pula Ibu Kepala Hajah Maria Ulfa selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan juga Bapak Ibu seperjuangan, Bapak Ibu sejawat yang selalu berbahagia dan selalu disayangi oleh pasangannya masing-masing. Yang pasti kita semua selalu saling sayang menyayangi, ya. Itu adalah salah satu budaya positif. Baik Bapak Ibu, iya. Baik Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, umat sehat walafiat, sehingga Bapak Ibu masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini adalah Bapak Ibu aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang ini adalah modul terakhir di modul pertama. Jadi modul terakhir di modul pertama. Dan modul 1 lalu ada. Nah, ini adalah modul 1.4 adalah budaya positif. Positif ini adalah yang terakhir. Yang terakhir itu maksudnya di modul 1-nya. Jadi subnya adalah 1.4. Nah, ini adalah modul terakhir yang perlu saya lakukan adalah aksi nyata atau diseminasi. Baik, Bu Tiara. Nama saya Yudi Hartono, saya calon guru penggerak angkatan 8 SDN Tengah 01 DKI Jakarta. Sebelumnya Bapak Ibu, saya itu kebiasaan salam kalau di guru penggerak itu begini Bapak Ibu. Kan kalau saya bilang salam bahagia, jawabnya adalah tangan kanan bahagia, tangan kiri bahagia, lalu semuanya melambai bahagia gitu. Itu biasa. Jadi teman-teman menularkan teman-teman selalu bahagia. Begini Bu ya, nanti salam bahagia, bahagia gitu. Ya, salam bahagia, bahagia. Ya, alhamdulillah. Selalu bahagia karena kita menghadapi anak yang notabene-nya adalah selalu bermain. Bermain itu pasti indikasinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan, Bapak. Anak-anak kalau nggak bahagia, pasti dia nggak bermain dan malas bermain, gitu ya. Jadi kita harus bahagia supaya anak-anak juga ikut bahagia. Baik, siaran. Bapak Ibu tahu ini apa? Kertas ya. Gambar kertas, ini daunnya anggap tidak ada. Kertas putih Bapak Ibu. Ada sebuah apa ya dimaksud ya? Kertas putih. Anak itu lahir bagaikan kertas putih. Ada yang setuju Bapak Ibu? Setuju. Anak itu lahir bagaikan kertas putih.
belum ada apa tulisannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Padahal Bapak Ibu, ini kalau di Muslim ya, kalau di Muslim ada ayat menyatakan ini Bapak Ibu. Sejak dalam kandungan di usia 4 bulan ruh sudah dimasukkan. Setuju? Setuju. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Ya, benar nggak? Pernah mendengar bahwa sebelum roh dimasukkan ke dalam jasad ada dialog antara roh dengan Allah. Bahwa dialog itu bahwa kita harus tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi itu adalah komitmen kepada Allah. Setuju dulu? Setuju? Tahu nggak? Pernah dengar bahasa atau ayat ini? Pernah ya? Pernah dengar nggak? Pernah. Ya. Itu tanda bahwa kertas putih yang ditandai atau yang diimajinasikan bahwa itu seorang anak yang baru lahir itu salah. Itu salah. Tapi kalau misalnya anak itu lahir dalam keadaan suci, itu betul, baru betul. Karena suci itu berarti adalah bersuci itu benar. Suci itu bersih, ya. Bersih itu artinya dari kotoran ya. Bersih itu dari kotoran. Anak itu lahir, just yang ada adalah komitmen dia kepada Allah. Artinya anak itu sudah dasarnya adalah baik. Sudah dasarnya baik. Di sini kita menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi dulu. Bahwa anak itu lahir bukan dalam keadaan seperti kertas putih. Dia sudah dicoret. Siapa yang nyoret? Allah. Komitmen kepada Allah. Nah, berarti anak itu lahir sudah baik. Maksudnya apa sih Pak ini gitu ya? Baik Bapak Ibu. Sedikit. Maksudnya adalah kita mendidik dalam keadaan apapun anak itu, keadaannya, lalu fisiknya dan lain sebagainya. Karena tidak ada anak yang dalam keadaan benar-benar nol. Bisa itu dalam keadaan baik, bisa dalam keadaan buruk. Tugas kita adalah bagaimana yang masuk ke diri kita atau ke sekolah kita yang dalam keadaan baik, baiknya itu kita tebalkan. Tetapi kalau misalnya yang masuk ke sekolah kita adalah anak-anak yang kurang baik, kurang baiknya itu kita samarkan dan baiknya yang kita tebalkan. Nah, artinya apapun yang kita terima, anak yang ibu lahirkan, dalam keadaan seperti itu harus diterima. Karena itu sudah dalam keadaan baik sesuai dengan kodrat yang Allah berikan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sepakati itu, pasti akan menerima apapun keadaan anak-anak kita. Gitu ya. Pasti kita terima keadaan anak-anak kita. Baik. Nah, seperti itu. Next bicara. Konsep budaya positif. Ada 7 materi sebenarnya, tapi 6 materi, nanti paradigma hanya perubahan saja. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Next.
pertanyaannya. Ya, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu hanya bilang setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju semua? Nanti kita akan review ini hanya pemantik saja. Kalau Ibu enggak? Enggak. Nanti. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau yang di atas yang nomor 1, hukuman apapun. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Nah, ada yang setuju. Yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Next, Bu. Baik, Bapak Ibu. Itu pertanyaan pemantik nanti akan terjawab sampai dengan akhir. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, ini ada kegiatannya nih, kepala tangan namanya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Ini kan contoh misalnya Pak Iqbal dengan Ibu Nur Saidah. Mumpung karena deketan ya, ini ada kegiatannya. Ada A dan B, ada Pak Iqbal dan Bu Nur Saidah. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tangan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, sebagai contoh. Nah, coba Bu. Nah, siapa yang mau ngepal? Yang ngepal dulu siapa? Ibu. Nah, berikutnya teman Anda yang tadi berarti yang kepal itu berarti Nur Saidah. Pak Iqbal akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Pak Iqbal berupaya untuk meminta benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya. Jika misalnya coba, ya megang kepalan Bu Nur Saidah. Misalnya Pak Iqbal merayu. Ini kepalan ini adalah sesuatu yang berharga bagi Bu Nur Saidah. Bagi dong, udah buka dong, gitu. Minta dong. Bagaimana keadaan kita? Pasti paling tidak akan memberikan. Dibujuk terus nggak memberikan. Mengancam, ya kayak debt collector ya. Mengancam, menghardik. Bagaimana caranya? Pokoknya buka tangan itu, merayu, bahkan menyuap. Udah deh, ini, gitu kan? Ini, gitu. Nah, ini artinya upaya yang Pak Iqbal lakukan, bisa nggak yang ngebuka tangannya ini? Nah, nanti setelah selesai ini, Pak Bu Tiara, maaf, langsung. Bapak Ibu, yang dilakukan adalah Bu Nur Saidah, guru mengontrol atau Bu Nur Saidah mengontrol dirinya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk berbuat atau memaksa murid atau yang tadi dicontohkan adalah Bu Nur Saidah untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bu Nur Saidah dia tidak akan melakukannya kalau dirinya tidak akan membuka, walaupun dihardik bahkan dibujuk. Kalau dia bilang nggak dibuka, ya nggak akan dibuka.
Ya. Dan berikut bisa saja ya saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar. Pada saat Bu Nur Saidah memberikan buka, bisa saja Bu Nur Saidah memberikan nih, itu karena bukan terpaksa, ya bisa saja terpaksa sih ya, bisa saja terpaksa, tetapi mengontrol dirinya, Bu Nur Saidah mengontrol dirinya untuk ya udah deh buka gitu. Itu karena dirinya, bukan karena orang lain. Pak Iqbal diem aja, cuma nyenggol-nyenggol gini doang, dibuka gitu. Karena dirinya mau membuka itu, membuka kepalan tadi, ya, membuka kepalan tadi. Artinya yang mengontrol siapa? Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Murid, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid kalau murid tersebut tidak mau kita kontrol. Ada yang nggak mau kita kontrol anak itu? Udah berlaku melakukan kesalahan, dia nggak mau minta maaf dan dia tidak mau mengakuinya. Segala upaya yang kita lakukan dengan baik-baik, dengan bukti, dengan hal, akhirnya dia tidak mau mengakui. Itu kontrol dirinya, dia nggak akan mengakui. Itu kontrol dirinya. Tapi bisa saja padahal cuma gimana sih nak? Iya bu, saya akhirnya itu terbuka, ada yang terbuka. Dan itu karena dirinya mau apa? Mau membuka, mau berminta maaf, mau melakukan. Nah, itu adalah yang mengontrol dirinya sendiri. Ya, mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Kita sendiri. Ya. 1. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandai model berpikir menang-menang. Ya, kita harus berpikirnya adalah menang-menang. Menang untuk anak, menang untuk kita. Bukan berpikirnya menang kalah. Anak ini harus dinyatakan salah. Harus dinyatakan salah. Kalau dinyatakan salah, berarti yang kalah siapa, Bu? Anak. Yang menang siapa? Guru. Ini yang harus tidak boleh. Yang boleh adalah menang-menang. Anak ini menang, kita menang. Gak boleh menang kalah. Karena bukan perlombaan. Menang-menang gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita itu menghadapi anak harus memiliki atau harus paling tidak ada 5 kontrol ini. Ya, bukan harus ada, tetapi diri kita ingin menjadi posisi kontrol yang mana? 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kira-kira mana yang Bapak Ibu inginkan menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu ingin diraih atau yang Bapak Ibu inginkan? Posisi mana? Menjadi penghukum, pembuat bersalah? Pastikan Bapak Ibu jadilah menjadi posisi kontrol manajer. Ya, manajer. Bukan pembuat rasa bersalah. Kayak tadi, pembuat rasa bersalah adalah menang kalah. Menang kalah. Dihajar dulu tuh anak, ya, sampai merasa dia bersalah, gitu. Atau menghukum anak anak terlambat masuk sekolah, lalu langsung dihukum keliling lapangan misalnya. Itu menjadi
penghukum. Nah, lalu ada segitiga restitusi. Baik, lanjut Bu. Apa makna disiplin? Disiplin artinya belajar. Dari bahasa Latin. Makna asal dari kota ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, next. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau diri kita tidak bisa melakukan disiplin, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan kita. Di sekolah, kalau kita yang tidak bisa mendisiplinkan diri kita, kepala sekolah tuh yang bisa, ya kan, yang nge-push, gitu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next, Bu. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Ya, itu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Next, Bu. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum. Ya, penghargaan itu menghukum menurut ini, menurut modul ini, gitu. Jadi penghargaan itu adalah menghukum, Bapak Ibu, benar? Menghukumnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi penghargaan, tidak semuanya penghargaan menjadikan anak itu disiplin, anak itu nurut, ya. Bisa jadi ada eksternalnya. Yang tadi karena takut dihukum, dia makanya melakukan disiplin. Ya, next, Bu.
Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid saling bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Penghargaan yang diberikan guru atau sanjungan reward yang dilakukan guru harus membangun dan sesuai dengan kebajikan. Jika Bapak Ibu anak ini kita melihat anak ini membantu temannya, langsung dilihat nilai kebajikannya Bapak Ibu. Kalau membantu teman, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah menyayangi teman. Nah, itu yang menyayangi temannya yang kita tonjolkan kepada anak itu. Kamu luar biasa, kamu hebat apanya? Luar biasa apanya? Tapi langsung ke nilai bajikannya. Bapak lihat, Ibu lihat kamu menolong Andi, kamu sudah melakukan dan kamu sudah kasih sayang dengan Andi gitu. Memang ini bahasanya nggak biasa Bapak Ibu, tetapi itu yang dilakukan, nilai kebajikan yang ditonjolkan. Luar biasa, kamu luar biasa, kamu hebat. Itu belum langsung kepada nilai kebajikannya. Jadi langsung nilai kebajikannya. Kalau rajin menabung, beramal, apa? Kalau beramal apa nilai kebajikannya? Apa? Kasih sayang juga, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Tuh. Meringankan beban ketuhanan yang Maha Esa, kasih sayang ya kemanusiaan. Terlambat kira-kira apa ya Bu? Kalau dia terlambat, apa maksudnya ini sanksinya? Sanksinya kalau terlambat, bisa nggak? Misalnya dia terlambat mencatat. Mencatat itu kan juga dicatat tuh, ya kalau terlambat. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Ini untuk diri kita ya, yang punya anak juga sama ini bisa diterapkan. Kalau bentuk kasih membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Ya, next Bu. Nah, tadi hukuman, konsekuensi. Ini ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan nanti, gitu ya. Jadi tujuannya mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next Bu. Identitas gagal. Hukuman adalah identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Ya, korbannya mendapatkan keadilan, tapi pelakunya kira-kira harus mendapatkan keadilan nggak? Harus Bapak Ibu. Harus, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi. Gitu.
Yang identitas suksesnya adalah disiplin. Ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi. Ini adalah yang seharusnya dilakukan supaya identitas anak ini sukses. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti. Ada nggak hukuman yang tidak mendapatkan, korban tidak mendapatkan ganti? Ada nggak? Ada. Jadi korban ini bukannya mendapatkan ganti. Contoh, uang hilang, uang diambil si A, tapi bukan dikembalikan uangnya, tetapi apa? Dipanggil orang tuanya dan tidak dikembalikan duitnya, misalnya gitu. Harusnya apa? Dibalikin duitnya. Lalu tetapi tidak ada membangun diri si pelaku supaya tidak melakukan kembali. Si korban harus dapat gantinya, gitu ya. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang bersalah maupun yang tidak bersalah itu harus mendapatkan penguatan. Dan di dalam restitusi masalah terpecahkan. Ya, kalau hukum masalah tidak terpecahkan. Berikutnya restitusi, murid belajar bertanggung jawab. Murid fokus pada pemecahan masalah. Lalu restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau kita yakin, anak itu yakin bahwa dia melanggar dia berarti melanggar apa? Kebajikan apa yang dia langgar? Nilai-nilai kebajikan apa yang dia langgar? Dia harus meyakini itu. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di restitusi ini kita mengajarkan anak untuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita tidak memposisikan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita membangun anak ini bagaimana dia mendapatkan identitas yang sukses. Next. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Orang yang ngaku, paksa terus sampai ngaku. Ya, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apa yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Tujuannya ini, ya, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran. Contoh, tadi tuh dia nggak pakai sepatu, dia nggak masuknya dia terlambat. Masuknya terlambat, itu keyakinan, peraturan dan keyakinan. Ada yang sudah bikin peraturan kelas? Oh, itu sudah ada ya di buku di administrasi ya, Bapak Ibu. Bedanya adalah keyakinan itu bersifat universal. Semua mengakuinya, meyakininya pasti. Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa, Bu? Mengapa kita harus menggunakan helm saat pakai motor? Keselamatan.
Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Ini adalah peraturan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Dan anak-anak kita harus yakini bahwa dia harus meyakini tentang keselamatan. Bukan hanya menggunakan helm, tetapi dalam segala hal kamu harus tahu bahwa keselamatan adalah nilai kebajikan yang harus kita raih. Contoh, bukan hanya sepeda motor, apa yang berkaitan dengan keselamatan. Ya, misalnya mendorong anak, berarti mencelakakan temannya, berarti keselamatan. Wah, anak ini jadi bisa keselamatan dan kesehatan pula. Anak ini jadi sakit kan gitu. Next Bu. Bapak Ibu lihat, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bapak Ibu, yang di sampingnya, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira yang mana yang keyakinan, mana yang peraturan Bapak Ibu? Dari dua ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, itu peraturan atau keyakinan? Ini yang harus diyakini anak. Peraturan. Nah, lalu menjaga kebersihan sekolah, peraturan. Keyakinannya adalah sebelahnya, kesepakatan kelasnya yang sebelahnya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itu adalah keyakinan kelas. Karena apa? Karena saling menyayangi. Nilai kebajikannya saling menyayangi, bukan hanya saling menyayangi tentang pukul-memukul, tetapi tentang apa? Saling berbagi, itu juga menyayangi. Jadi universal, sifatnya global. Kalau datang tepat waktu, belum tentu semuanya sepakat. Karena apa? Mohon maaf Pak, orang tua saya pulangnya ini Pak, rumah saya jauh Pak, ini Pak, itu Pak, gitu. Iya. Tetapi kalau misalnya tanggung jawab, kami guru dan murid yang bertanggung jawab, jadi gitu. Tanggung jawab segala hal, itu universal. Apapun yang kejadiannya, sangkutkan dengan keyakinannya. Apapun kejadiannya, sangkutkan dengan keyakinannya. Gitu. Jadi anak-anak harus yakin dulu nih, nilai kebajikan ini harus ditanamkan pada diri anak. Anak bully, ya, apakah di situ dilarang membuli teman? Berarti peraturan kan? Peraturan kan? Coba misalnya Pak Iqbal bully Bu Nur Saidah, sikapnya Bu Nur Saidah pasti balik lagi bully, gitu kan? Oh dia bully duluan, dia bully duluan gitu. Makanya keyakinannya yang harus kita tanamkan, bahwa membuli adalah bentuk apa? Tidak sayang terhadap teman, tidak menghormati teman, tidak menghargai teman. Iya. Iya, emang ini kita bahas teori Bu. Gitu. Kita bahas teori Bu. Iya. Ini kuliah umum Bapak, ya. Kami murid yang semangat belajar. Ya, semangat belajar ini konteksnya dalamnya banyak banget. Semangat belajar kita harus kupas semangat belajarnya. Berarti kan ada apa di situ? Belajar yang menggembirakan, belajar yang menyenangkan. Alat peraganya harus lengkap.
apa? Apalagi itu kitanya harus enak dipandang, kan gitu Bu. Metodenya itu kan tuh membuat ada kami murid yang semangat belajar. Gitu. Oh, lemas begitu. Nah, itu perlu ditanya. Kenapa nak? Lagi apa? Kenapa gitu? Bosan ini. Nah, itu. Kenapa? Ternyata belajarnya tidak menyenangkan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah keyakinan Bapak Ibu yang harus ditanamkan teman-teman sehingga peraturan itu tadi tidak akan terjadi. Walaupun peraturan segambreng, tapi kalau keyakinan ini tidak ditanamkan ke anak-anak, terjadi terus. Next Bu. Selalu, ini ada peraturan dan keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bu, kalau misalnya anak-anak pinjam buku lalu mengembalikan ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Apa? Perhatian. Apa? Oh, kerapihan. Mengembalikan ke tempatnya. Kerapi. Disiplin. Apalagi? Tanggung jawab. Apalagi? Nah, itu nilai kebajikannya, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Apa? Keyakinannya apa? Menghargai, menyayangi, apalagi? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Sayang, empati, menghormati, menghargai, ya, banyak. Peduli. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinan kelasnya apa? Kesehatan, ya kan? Kesehatan. Ya. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Tertib, disiplin, ya. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Karena bahaya kan? Bahayanya apa? Keselamatan, gitu ya. Next Bu. Nah, nih keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, yaitu seperti itu, ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Siapa yang tidak menginginkan ini? Siapa yang tidak menginginkan ini? Kalau tidak menginginkan ini, berarti berkurang kebutuhannya. Bisa jadi nggak normal atau tapi nggak ini, ya. Tapi inilah kebutuhan dasar manusia. Dia butuh dan dia membutuhkan kasih sayang dari siapapun, ya, dari siapapun. Manusia sosial. Lalu kesenangan. Siapa orang yang nggak mau senang? Siapa yang duitnya numpuk aja di bank? Nggak ada jalan-jalan, nggak ada jalan-jalannya. Nih Bu Yuli kayaknya jalan-jalan mulu kalau Bu Yuli, kan? Nah, ini adalah kesenangan. Bagaimana dirinya pengen menyenangkan dirinya. Itu kebutuhan dasar, gitu. Penguasaan. Penguasaan tahu nggak Bu? Penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan dasar untuk mengendalikan sesuatu. Contoh misalnya, kita punya anak, kita suruh, nggak mau Bu, terus apa tuh? Langkah kita, kesal kan? Penguasaan kita terhadap anak itu tidak terjadi. Tapi kalau anak ini nurut, ya kan, nurut, dia melakukan
apa yang diperintah orang tua, ini perintah baik tapi ya tidak ada perlawanan, itu kita senang Bu, merasa penguasaan kita terhadap anak itu berhasil, gitu kan? Itu penguasaan, gitu. Makanya ibu juga mungkin kesel juga nih, penguasaan ya, nih anak buahnya nih kan, gitu. Ya, itu bentuk penguasaan ya, biasa. Jadi itu rasa, ya, benar Bu. Sekarang pun udah di bumi merasakan Bu, itu karena, iya benar. Kebutuhan dasar manusia Bu, kebebasan. Siapa yang tidak menginginkan kebebasan? Nah, dia ingin merasa bebas melakukan apapun, ya. Anak ini butuh ini, apalagi anak-anak yang masih kecil butuh ini. Anak itu masih perlu disayang sama gurunya, sama orang tuanya, itu perlu. Anak ini harus memuaskan rasa kesenangannya dia. Dia melakukan kesalahan karena dia merasa senang. Jadi ini loh, gitu. Dia harus ketawa-tawa gitu. Itu memenuhi rasa senangnya dia. Gitu. Kenapa kok senang banget kamu ini dia? Enggak, aku iseng aja. Senang aku gitu. Iya, orang itu juga sama tuh. Kayak Budi Masne, ya kan? Nah, itulah ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Anak ini sama, harus kita penuhi itu. Jangan sampai kita tidak menyayangi anak-anak murid kita. Jangan sampai penguasaan anak-anak murid kita tidak didapatkan. Jangan sampai rasa senangnya anak itu tidak kita dapatkan. Ini harus kita ini kan ke anak-anak ya. Next Bu. 5 posisi kontrol. Yang tadi dari 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, masuk ke dalam kolom identitas gagal, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Oh, awas ya, nanti ya, awas. Rasakan pembalasanku. Nah itu. Iya. Membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Berbohong itu ya udah pasti salah ya. Menghukum itu kita tuh bisa menggunakan kata kita berbohong supaya anak itu melakukan bukan melakukan menyatakan dia, iya Pak saya salah gitu. Bisa aja kita melakukan kebohongan. Yang ada di CCTV nih, padahal CCTV mati. Gitu. Ya bukan ya CCTV, padahal itu mati CCTV. Ya. Iya nakut-nakutin. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apa nih? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biarin aja, atau juga marah mulu dia gitu. Marah mulu. Itu Pak Yuri marah mulu gitu. Biar aja gitu. Kan juga orang kita ini dia marah juga, kita baik marah juga gitu kan. Percuma juga emang marah-marah. Capek juga. Dia akan melakukannya lagi. Itu kalau kita menjadi penghukum Bu. Dan dia akan mengulangi kesalahan. Nah ini pembuat rasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya tuh kamu ini, seharusnya tuh kamu gitu. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu begitu? Harusnya kamu kan begini gitu. Itu membuat orang itu bersalah. Kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Gara-gara ibu stres kita jadi gitu.
Nah, identitas yang berhasil adalah menjadi teman, menjadi pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu identitas kontrol dari luar, ya. Identitas kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain, eksternal. Teman, pemantau, ya. Karena teman dia melakukannya. Karena ada yang mantau nih CCTV, dia melakukannya. Ya, karena seseorang, karena dia saya ini begini, karena dia saya melakukannya. Itu identitas berhasil, tetapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Bisa sukses gitu, tapi bukan dari diri sendiri. Nah, yang identitas berhasil dan sukses menghargai diri sendiri. Dan ini suksesnya adalah jangka panjang. Kalau karena dianya udah nggak ada, bisa aja dia melakukan lagi gitu. Nggak ada hadiahnya, males. Males nggak ada hadiahnya lah Pak. Jajanin ya. Gitu. Nggak apa-apa Bu. Iya. Nah, makanya ini tinggal pilih Bu. Ini tinggal pilih apakah kita menjadi penghukum. Kalau ada suatu masalah Ibu, kalau ada suatu masalah, kita pilih nih 5 posisi kontrol. Kita mau yang jadi apa? Apakah menjadi penghukum? Apakah menjadi anak ini berbuat pembuat rasa bersalah? Saat kita mengatakan itu dia langsung bersalah gitu, merasa bersalah gitu. Atau kita menjadi teman. Kalau teman itu lebih ke apa Bu? Lebih membantu. Ya? Membantu. Contoh, pada saat diberikan hukuman, mengepel atau menyapu. Udah nanti Ibu bantu deh, ini sudah ya. Ibu bantu. Jadi teman dulu. Atau memantau itu dari jauh, gini dong. Melihat gitu. Tapi kalau sarannya adalah jadilah manajer. Ya, jadilah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau manajer. Ya, kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gunakan alasan-alasan. Karena anak bersalah. Kok mau dipanggil ke kepala sekolah, nanti kamu kalau ditanya bilang begini aja, begini ya, gitu ya. Itu menjadi teman. Ya, jadilah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa nak kamu berbuat seperti itu, cerita ke ibu, bapak. Oh seperti itu, ya wajar kamu melakukan itu, gitu. Kamu pasti merasa senang ya melakukan itu ya. Iya Pak, aku ini kayak gitu. Itu manajer. Iya. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi klimaksnya adalah apa yang kita yakini. Kamu berbuat itu, apa yang kamu melanggar keyakinan apa? Gitu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu menumpahkan minum si Andi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, saya akan berminta maaf, Pak. Saya akan meminta maaf dan saya mengganti minumannya. Gitu. Bukan cuma maaf doang, tetapi mengganti minumannya. Next, Bu. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kontrol pembuat ya, anak itu jadi bersalah, pembuat bersalah. Kamu tidak pernah
benar melakukannya. Oh, ngerjainnya nggak pernah benar nih. Nah, tuh. Kalau ngerjainnya nggak pernah benar, berarti dia sudah menjudge orang ngerjain sesuatu nggak benar. Ah, dia udah nggak benar omongannya. Gitu ya. Udah nggak benar omongannya. Nah, itu langsung menjudge seseorang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Wow, langsung aja dia menjas. Padahal belum tentu, ya kan? Dia langsung menjas, langsung menghukum anak itu bahwa dia selalu yang terakhir. Menghukum, Bu. Next, Bu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Next, Bu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu. Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Ini anak ini lagi kacau ininya, emosionalnya, ya, berpikirnya, tapi dengan kata-kata ini langsung meredam dia. Nah, ini menstabilkan dirinya. Dia meredam, menstabilkan, baru nanti akan ke langkah berikutnya. Next, Bu. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu tidak boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhannya. Dia melakukan kesalahan. Kebutuhannya apa sih sebenarnya dia melakukan kesalahan itu? Dia ngerjain temannya. Kebutuhannya apa? Pasti kamu melakukan itu sangat senang ya. Gitu. Berarti dia melakukan itu karena kesenangan. Kebutuhan tadi itu kesenangan. Terus dia melakukan itu karena dia membalas. Berarti apa? Membalas. Kayak abro ya, Nah, iya. Jadi mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, gitu ya. Setelah kita ngeredemin dulu, kita cari tahu dia berbuat itu karena apa, gitu, ya. Next, Bu. Langsung menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah kita mengerti kebutuhannya,
langsung masukkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita sudah melakukan kesepakatan kelas bahwa kita saling menghargai. Iya Bu, saya tidak menghormati si Andi, saya tidak menghargai si Andi, gitu. Jadi kayak langsung hubungkan ke keyakinannya. Jadi kesepakatan kelas, makanya penting sekali kesepakatan kelas tuh. Saya sudah melaksanakan. Ya, alhamdulillah. Ya, setelah itu tanyakan. Nah, setelah itu baru setelah menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, baru melakukan perbaikan. Perbaikannya apa? Ya Pak, saya akan meminta maaf. Ya Pak, saya akan mengganti. Ya gitu. Itu langsung ke arah perbaikannya. Next Bu. Baik, intervensi 30 detik. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Bapak Ibu? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar berbuat kesalahan? Wajar? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Tanamkan ke anak-anak. Anak-anak wajar berbuat kesalahan, pasti bisa diperbaiki. Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Sesuai itu artinya yes. Sesuai dengan apa yang sesuai apa yang dilakukan. Misalnya ngajar, ya sesuai kan ngajar itu. Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kapan kamu siap untuk memulai menjadi yang lebih baik? Sudahkah kamu membuat peraturan? Sudahkah kamu membuat keyakinan kelas? Sudah. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? duit. Ya. Nah ini adalah intervensi ya. Ya, next Bu. Refleksi Bu. Hal baru yang apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada materi ini? Dijawab di dalam hati, ya. Hal yang baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada materi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Amung seperti aman, apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Jadi Bapak Ibu sudah melakukan sebagai posisi kontrol yang mana? Nah, berikutnya saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, jadi Bapak Ibu dikembalikan diri kita. Makanya tadi genggaman yang kita genggam, ya orang lain gak akan bisa Bu melepaskan genggaman ini. Diri kita yang bisa. Makanya saya akan menjadi Amung seperti apakah? Peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan? Kalau mau dilakukan kayak dulu lagi terus gitu. Tapi setelah ini apakah bisa kita lepas ini, kita menjadi hal yang baru gitu. Baik, next. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.